Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita siapkan dulu kelasnya, berdoa, baru kita mulai pembelajaran ya. Oke, Rapasya, silahkan. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Nah, oke, udah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Semangat ya? Semangat. Nah, jadi kita harus terus belajar. Kenapa? Karena ilmu itu penting untuk siapa, Nak? Untuk kita semua, ya kan? Nah, tanpa ilmu hidup itu tidak bermakna. Tanpa ilmu hidup itu hampa. Ya kan? Betul tidak? Nah, anggap saja ibarat kata kita itu belajar selama seumur hidup kita. Ya kan? Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Iya, sesuai yang di ajaran agama kita ya, sebagian ya, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Jadi sampai kapanpun kita harus tetap semangat untuk belajar, yaitu menuntut ilmu. Nah, sekarang kita memasuki materi baru kita. Ya, sebelumnya kita flora, fauna, sekarang kita ke materi baru. Tentang apa kita hari ini? Iya, klasifikasi sumber daya alam. Silahkan dibuka bukunya. Ya. Oh iya, Ibu lupa sebelum kita buka buku, Ibu absen dulu. Berapa orang yang nggak hadir hari ini? Dua orang. Siapa ya? Sama si Bagas. Yang lain hadir. Rapasya hadir. Laura ada. Hadir semua ya. Jogina ada. Dina ada. Nah, oke, berarti dua orang yang nggak hadir ya. Nah, ayo buka bukunya. Buka buku geografinya, halaman berapa? 61. Iya, halaman 61. Apa tadi materi kita? Klasifikasi sumber daya alam. Nah, kira-kira sudah ada yang pernah mendengar sumber daya alam? Sudah nggak asing itu ya? Kira-kira apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam. Sumber daya alam pertemuan pertama. Sumber daya alam. Banyak tidak sumber daya alam di Indonesia? Banyak sekali. Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Nah, kita lihat. Standar kompetensi kita hari ini adalah memahami klasifikasi sumber daya alam, ya. Kompetensi dasar kita menganalisis pengertian sumber daya alam. Ya, jadi tujuan dari pembelajaran kita ini diharapkan kalian ini bisa memahami pengertian sumber daya alam, lalu
mengetahui atau dapat menganalisis klasifikasi dari sumber daya alam. Nah, lalu kita lihat di sini, itu tadi tujuan pembelajaran sudah Ibu sampaikan. Nah, sumber daya alam. Apa ya kira-kira sumber daya alam? Apa kira-kira? Segala sesuatu yang berasal dari alam. Iya. Dan memiliki nilai. Iya. Segala sesuatu yang ada di alam yang memiliki nilai abiotik atau biotik, ya, itu merupakan sumber daya alam. Intinya yang bisa dimanfaatkan oleh siapa? Manusia. Iya, oleh manusia atau makhluk hidup. Kalau makhluk hidup itu siapa-siapa aja, Nak? Iya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, antara ketiganya itu siapa yang paling sempurna? Manusia. Manusia. Kenapa? Iya, karena manusia itu memiliki akal dan pikiran sehingga dia bisa lebih berpikir, Nak. Ya kan, kalau hewan kalau makan apa aja bisa dimakan. Kalau manusia pasti memilih kan? Nah, sebelum kita lanjut, mari kita melihat video tentang sumber daya alam. Perhatikan ini, nanti tugasnya ada jawabannya di video ini ya, sebelum kita lanjut ke diskusi. Nah, ayo kita lihat sama-sama. Animasi video tentang klasifikasi sumber daya alam. Tolong diperhatikan ya. Ada di sini pengertiannya dan klasifikasi dari sumber daya alam. Geografi untuk SMA kelas 11 tahun 2021. Bab 1. Posisi strategis Indonesia dan potensi sumber daya alam. Subbab 2A. Pengertian Nah, ini materi kita ya, pengertian dan klasifikasi sumber daya alam. Pembahasan di pertemuan kita pertama. Sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam berhubungan dengan kemajuan suatu negara. Segala potensi benda mati dan makhluk hidup yang mendukung kelangsungan hidup manusia dalam mencukupi kebutuhannya disebut sumber daya alam. Selain itu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, sumber daya alam adalah seluruh unsur lingkungan hidup yang membentuk kesatuan ekosistem meliputi sumber daya hayati dan non-hayati. Sumber daya alam merupakan bagian dari lingkungan fisik yang memiliki banyak ini dari manfaat. Beberapa pengertian Namun, para ahli mengenai juga didasarkan sumber pada daya kemampuan manusia alam dalam mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya. Nah, itu tadi pengertian dari sumber daya alam dan klasifikasi sumber daya alam. Nah, jadi kalau sumber daya alam tadi dikatakannya adalah keseluruhan yang ada di bumi ini yang dapat dimanfaatkan oleh manusia ya, kebutuhan hidup makhluk hidup yaitu manusia, hewan dan tumbuhan. Nah, tadi juga ada dijelaskan beberapa klasifikasi mengenai sumber daya alam. Ada berapa tadi? Ada 3 ya. Yang pertama berdasarkan jenisnya, lalu berdasarkan sifatnya, dan yang terakhir berdasarkan potensinya ya. Nanti berdasarkan lokasinya juga ada. Nah, inilah yang mau kita diskusikan. Kenapa Ibu suruh diskusi? Kan masih bingung. Kemarin katanya masih ngambang mengenai perbedaan sumber-sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan yang tidak dapat diperbaharui. Lalu potensinya bagaimana, jenisnya bagaimana, apanya lagi? Ya, itu kan dari bagian klasifikasinya. Nah, sesuai dengan LKPD-nya yang
sudah diberikan tadi, silahkan untuk melakukan kerja kelompok. Nah, kira-kira berapa lama butuh waktu kita untuk bekerja kelompok? 15 menit. Nah, oke. Kalau sudah selesai, angkat tangan Bu, selesai. Kami mau langsung presentasi. Ya, ada 6 kelompok, sudah berdasarkan kelompok masing-masing ya. Silahkan untuk dikerjai. Kalau nggak jelas, tanya Ibu ya. Apa kira-kira? Ya, sesuai dengan yang di sini. Nah, ini kalian isi. Kalian kelompok berapa tadi? 4. Kelompok 4. Nah, ini diisi semua ini. Klasifikasinya. Lalu ini, lalu cari tentang klasifikasi apa kira-kira yang berhubungan nih. Seperti ini kan. Lalu, ini dia yang berdasarkan biotik, abiotik. Lalu ini yang diperbaharui atau tidak bisa diperbaharui. Iya, bentar ya. Ini dia di laut. Aquatic. Ini yang di daratan. Ini enggak nih ya. Isi aja kan tadi kan udah ada kan jenisnya ini ya, tapi kan kalian dari sini nanti kalian pilih kira-kira yang mana yang kalian mau. Ya kan? Inilah dia. Oke kan? Nah, lalu ini pun diisi juga nanti nih. Ini laut ini. Oh, bumi laut atau akuatik. Salah juga kemarin itu. Ini di daratan permukaan bumi. Nah, ada yang nggak paham lagi? Hitung waktunya ya, berarti jam 11.30. Minta waktu nyari jalan. Iya, itu kan itu diisi, semua diisi. Cuman kan nanti salah satunya yang mau kalian presentasikan. Ya. Udah ngebut aja Ulia ya. Iya, ini juga. Di sini sayang. Itu nanti kalian tempel gambarnya di sini. Nah, ini mana yang abiotik? Iya, satu kotak satu ini masih ini di daratan ini ya, di permukaan bumi terestrial. Iya. Ini di lautan. Lupa Ibu buat ini ya. Di bawah permukaan bumi atau laut. Akuatik. Ini adanya sumber daya alam Berdasarkan letaknya. Oke, boleh. Mana tadi? Tempel ini sama. Itu kan di bawah permukaan bumi. Kalau di bawah permukaan bumi itu apa? Laut. Akuatik. Kalau di permukaan bumi itu namanya daratan, ya kan? Daratan, iya di atas. Daratan atau disebut dengan terestrial. Nah, oke, lanjut ya. Konservasi. Ya, konservasi dengan ini juga dengan klasifikasi sumber daya alam juga. Konservasi laut. Konservasi laut. Ya orangnya.
disambung. Sampai E. Wih, lihat. Oh iya, ya tadi Kan? udah dijelaskan. Jawa masuk. Jawa masuk tak? Sumber daya. Oh iya, ini ada sumber daya. Kan keren. Banyak pilihannya. Pokoknya yang sesuai ya. Masuk. Iya. Kami nggak presentasi. Tergantung kalian. Kalau kalian mau presentasi, Bu, ya ini kalau bisa ya semua. Mudah-mudahan cukup waktunya kan. Bu, ini bener nggak? Bener lah. Makanya disesuaikan dia. Ini tadi di biotik, Berarti abiotik. perkembangbiakan, Bu. Ya, Ini apa? Mutiara perkembangbiakan juga, Bu. Kiara berarti dari hewannya kan? Ini dapat diperbaharui. Ini dapat diperbaharui? Enggak. Oh, ini tidak ya. Oke, tinggal tempel kan? Lalu ini di permukaan bumi ya. Atau daratan. Iya, yang disebut dengan terestrial. Ini sama nih, ini daratan. Nah, ini Bu, lupa kemarin buatnya. Ini di bawah permukaan Laut. Oh, laut. Oh, laut berarti ikan-ikan gitu. Iya. Yang berhubungan dengan air. Ini juga air. Mutiara Mutiara ya. juga air. Kan dari ini. Nah, itu dia. Makanya Ibu bilang harus teliti. Terima kasih, Bu. Iya. Oke. Ya. Tidak. Itu sumber energi. Kata yang si apa? Si Aulia. Ini kekal, dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui. Iya. Dapat diperbaharui, tidak dapat diperbaharui, berarti di sini yang kekal. Berarti dia selamanya. Apa kira-kira? Matahari, Matahari, iya. air, Air, tergantung juga itu siklus, tergantung siklusnya. Angin, ya. Itu contohnya. Nah, kalau berdasarkan potensinya tadi apa? Iya, berani jujur. Ada 3 tadi, coba dulu diingat-ingat. di permukaan, ya Bu, yang berada di permukaan. Jelas Permukaan tadi yang akuatik, terestrial. Iya. Teri, apalagi? kan? Energi, Energi. Bro. Oke, bagus. Dah semua? Tuh masih belum kawannya, satu kelompok lagi. Sabar ya kawan-kawan ya, satu kelompok lagi. Tinggal menempel. Iya, itu juga. Berarti belum siap 2 kelompok lagi. kan bisa dimakan. Ingat aja, kalau biotik itu apa? Hayati itu apa? Makhluk hidup atau tidak? Buat ikan, ikan dapat, Itu sumber omega 3. ya, Iya kan? Sumber omega 3. terus juga ikan bisa dijual ekonominya. Ekonomi. Kan kita negara pesisir. Tinggal pun di pesisir ya kan?
Seorang pesisir nggak tahu. Ikan tuna di laut, di sungai nggak ada. Siapa? Desi ya bu. Iya, ini kawan-kawan 2 kelompok lagi yang belum siap. Kelompok 1 ya? Ya, kelompok 1 duluan. Udah siap sedia kayaknya ya? Iya bu. Semangat ya sama 12.15 ini setengah. Oke bu. Siap Bu. Jadi zebra termasuk ke dalam apa itu biotik? Yang hidup, Iya, kalau hidup, kalau sumber daya abiotik kita alam. hidup. Iya. Secara gampang itu. Iya. Asal jangan bingung aja. Ya, betul. Udah? Udah kawan-kawan kita? Tunggu ya biar kompak ya. Nanti kan mana tahu orang ini mau nanya, orang ini belum siap kan nggak konsen jadi nanyanya. Jangan bingung, apalagi yang dibingungkan? Itu abiotik. Biotik makhluk hidup. Abiotik berarti benda mati. Apa kira-kira? Biotik kan merupakan sumber daya alam hidup, makhluk hidup. Contohnya hewan, tumbuhan. Kalau abiotik benda mati berarti itu apa? Iya. Iya, logam. Terserah seberapa dapatnya. Nikel ya. Kan barang tambang itu. Itu kan memang tidak dapat diperbaharui. Biotik makhluk hidup berarti tumbuhan, hewan. Contohnya apa? Kalau tumbuhan, kalau hewan contohnya apa? Manfaatnya apa? Dah, siap ya? Nah, oke. Kelompok berapa? Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai? Dikit lagi. Sumber berbagai energi. Oke, udah siap ya? Ya Bu, udah siap. Nah, oke. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai. Untuk diskusi kelompoknya sekarang kita tinggal mempresentasikan. Nah, kita mulai dari kelompok 1. Ya. Oke, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, siapa yang membuka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agenda kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai klasifikasi sumber daya alam. Saya sebagai moderator Dolina Berdaya Nasution akan mengalihkan kepada Benaji. Kepada Benaji, saya persilakan. Saya Nur Naila Andini sebagai penyanyi. Baiklah, saya sebagai penyanyi akan memaparkan hasil pengamatan kami. Berdasarkan pengamatan kami dari sumber daya alam, berdasarkan kemungkinan pemulihannya kami dapat menyimpulkan bahwa sumber daya alam yang dapat diperbaharui lebih cepat untuk dipulihkan dan kembali diberdayakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya air, tanah, udara. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui memerlukan waktu yang sangat lama untuk kembali dipergunakan seperti biasa. Contohnya minyak bumi, gas, batu bara, emas, perak. Ini saja penjelasan singkat yang kami berikan. Saya alihkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Benaji. Sekarang giliran kami untuk membuka sesi tanya jawab. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ayo, yang mau bertanya sebutkan nama dari kelompok mana?
untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Nah, itu tadi. Nah, kira-kira dari yang Ibu sampaikan dan dari hasil diskusi kawan-kawan tadi, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas. Nah, jadi kesimpulannya, menurut Rapasya, apa itu sumber daya alam? Sesuatu yang dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Iya, seluruh yang ada di muka bumi ini yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Nah, oke, selesai pertemuan kita sampai di sini. Minggu depan kita lanjut ke potensi sumber daya alam pertemuan kedua. Oke ya, berarti sudah memahami tentang pengertian sumber daya alam dan klasifikasi sumber daya alam. Kasih aplaus untuk kita semua. Nah, oke, kita akhiri ya seperti biasa ya. Jadi tadi yang maju kelompok 1, 2, 3 ya. Berarti nanti minggu depannya kita lanjut ya ke yang lainnya. Udah, jadi inti udah paham ya, nggak ada yang bingung lagi ya tentang perbedaan sumber daya alam, klasifikasi sumber daya alam, yang mana dapat diperharui, mana yang tidak dapat ya. Udah paham semua kan? Oke. Ayo Rapasya. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pulang. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa dibaca bukunya ya. Kita lanjut ke potensi sumber daya alam. Pulang ya Bu. Iya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang ya Ibu. Iya. Waalaikumsalam. Bu, pulang Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya.